seorang anak. Saya udah pisah sama suami udah lama dari anakku yang kecil umur 6 bulan. Terus ini kan anak saya kan yang nomor satu udah menikah, yang nomor dua udah bekerja, yang nomor tiga ini lagi sekolah di pondok pesantren. Jadi kan mantan suami, bapaknya anak-anak gitulah kan selama ini nggak pernah ngasih nafkah, nggak pernah kasih kabar. Tapi belakangan ini tuh ada kabar. Jadi beliau mau ngebantu. Ini kan anak saya kan udah mau wisuda, sekarang kan kelas 3 di pondok gitu kan. Dia mau ngebantu uang untuk sekolahnya, cuman saya lagi ragu karena bapaknya ini mantan suami saya itu kerjanya nggak bagus gitu loh, maksudnya cari uangnya nggak halal gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya kurang halal gitulah, karena dia buka usaha yang apa ya, dia kan tinggal di daerah Pekanbaru sana, saya tinggal di Jawa. Dia buka kafe gitu, kayak warung tuak begitulah, sama jual-jual minuman gitu. Langsung ke poinnya, Bu. Jadi itu maksudnya, jadi itu seumpamanya saya terima bantuan dia apa nggak apa-apa gitu, maksudnya itu hukumnya gimana gitu. Iya, saya berbagi pendapat aja lah Bu ya. Kalau Ibu sudah tahu statusnya tidak halal, sebaiknya jangan. Kalau sudah tahu. Tapi kalau memang kita tidak tahu apa kita berpikir positif, insya Allah baik. Kalaupun itu haram, yang menanggung hukumnya itu yang bersangkutan, gitu aja Ibu. Jadi kalau Ibu sudah tahu, apalagi Ibu juga katanya bisa, sanggup, ya sudah gitu. Kalau memang tahu itu statusnya haram, ya sebaiknya jangan diterima gitu. Tapi memang dalam posisi saya sekarang ini memang lagi sangat-sangat terjepit sekali, karena setahun kemarin saya nggak bekerja, saya ngurus orang tua karena orang tua sakit, saya nggak kerja, jadi uang sekolah itu menumpuk gitu. Jadi kalau ada pembelaan itu di luar ranah saya Bu untuk menjawab lagi. Saya cuman berbagi pandangan gitu kan. Karena kita bisa menerima sesuatu kalau itu jelas itu haram, tapi halal maksudnya. Tapi kalau sudah jelas itu keharamannya dalam pandangan Ibu, ya sebaiknya sesuatu haram kita jangan terima. Itu. Tapi kalau ada alasan-alasan lain, saya tidak bisa berbagi pembelaan atau apapun gitu. ya baik Pak. Bu ya, yang jelas halal halal, haram haram. Udah tahu haram ya tinggalkan. Nggak boleh ambil jalan tengahnya Bu. Itu intinya ya Bu. Iya Pak, makasih Pak. Oke, kasih. Lanjut yang lain. Ini sesinya diskusi lintas agama ya. Mungkin ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua yang baru mau naik. Kalau nanti untuk konsultasi, tanya-tanya seputaran hal-hal yang dialami, bukan momennya gitu. Kalau ada yang baru ya, sekedar memberitahu aja. Mungkin hostnya Sungkan mau ngasih tahu, saya kasih tahu gitu. Ya, itu ada angin segar. Mudah-mudahan membawa segar, silakan. Silakan, angin segar. Angin apa yang membawa kamu kemari? Ayo angin. Ini topik kita malam ini masih tetap yang sama. Salib itu berkat atau kutuk? Gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran Ustaz Alif, salib itu berkat apa kutuk?
Ya kalau di Al-Quran itu kan berbentuk sebuah hukuman. Yang disalib itu kan orang yang dihukum dan dia itu pelaku kan kejahatan dan sebagainya. Cuma kalau mengutip kepada ayat Al-Quran, ya ayat Al-Quran, Allah memberikan kabar baik kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga kepada umat Islam umumnya kan gitu ya. Kepada umat Islam terutama dan umat Rasulullah memberikan kabar baik tentang Nabi Isa bahwa Nabi Isa alaihissalam selamat dari hukuman yang terkutuk itu. Nah, itu kabar baik yang diterima oleh umat Islam. Karena penyaliban adalah sebuah hukuman, apalagi yang terkutuk. Oke. Kalau untuk Banjuma, salib itu tempatnya orang dihukum atau tempatnya orang dimuliakan? Salib itu tempatnya orang dihukum, orang yang dikutuk. Malah kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 tuh, bagaimana kemudian Petrus mengecam orang-orang yang menyalibkan Yesus. Ada yang menarik di situ, Bang Handi. Suara saya kedengaran nggak? Jelas. Oke. Ada yang menarik di Kisah Para Rasul itu, bahwasanya Kisah Para Rasul 2, setelah terjadinya penyaliban, Petrus malah menyuruh orang-orang yang menyalib itu untuk bertaubat. Ada nggak yang bisa buka data? Di Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 34. Di situ Bang jangan. Dalbo. Iya, silakan. Tunggu. Kisah Para Rasul 2 nomor Iya, nomor 31. Endingnya itu berada di data nomor 38. Ya, jadi tadi sempat saya berkata di tempatnya siapa? Dinda Fandi, apa hubungannya sebenarnya penyaliban ini dengan orang Kristen? Kalau secara histori, secara kaidah, asal terjadinya penyaliban terhadap oknum yang kemudian disanggah oleh Al-Quran, itu tak ada hubungannya dengan kekristenan. Sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi agama Kristen ini hanya mengambil informasi tentang penyaliban itu. Tapi penyaliban itu terjadi tidak ada dasarnya karena ingin dianggap sebagai penebus dosa atau apa, itu nggak ada. Itu muncul belakangan. Seperti itu. Silakan nomor 38-nya. Kalau boleh dibaca. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu guru. Nah, ya. Jadi mereka diminta untuk bertobat. Padahal itu penyaliban sudah terjadi tuh. Tapi kenapa mereka kemudian disuruh bertobat? Karena ternyata yang mereka salibkan itu bukan yang mereka inginkan, bukan oknum yang mereka inginkan. Itu yang terjadi di data itu. Sehingga kalau kita lihat dibaca di data nomor 31-nya, jelas sekali bahwa Yesus yang mereka inginkan untuk disalib ternyata jasadnya tidak mengalami kematian. Dan dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Coba Bang Dalbo baca dari data 31-nya sampai 33. 31. Karena itu ia lebih melihat ke depan dan tidak membicarakan tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan di dalam dunia. Di dalam dunia orang yang mati. Itu guru. Iya, terus Di 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah
Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi tiga-tiga. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu Gurunda. Iya, di situ sangat jelas bahwasanya oknum yang bernama Yesus ini itu tidak kemudian mengalami kematian. Jasadnya itu tidak tersentuh oleh kematian. Dan jasadnya pun tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dan satu hal, di data Lukas 21 Kisah Para Rasul 2 ini, yang mengangkat Yesus itu adalah tangan kanan Elohim, nomor 3-3-nya itu. Dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Nah, sedangkan anak manusia yang meninggikan, yang mengangkat anak manusia itu adalah manusia itu sendiri. Yang dikatakan dalam Yohanes 8, bahwa memang ada dua oknum yang diangkat. Yang pertama diangkat oleh manusia, tentara Romawi. Yang kedua diangkat oleh Elohim, oleh malaikat diangkat, diselamatkan ke atas. Jadi itu adalah dua oknum yang berbeda. Jelas sekali itu Bang Dalbo dan teman-teman yang lain. Jadi Betul. penyaliban terjadi berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Itu hanya diberikan kepada mereka yang membenci Allah, membenci Rasul-Rasul Allah, dan mereka membuat kerusakan di atas muka bumi. Nah, inilah yang kemudian disalibkan menurut hukum yang diinformasikan oleh Al-Quran. Terkait Nabi Isa alaihissalam, ya memang tak ada alasan kenapa dia harus dibunuh. Dia bukan pelaku maksiat, dia bukan pendosa besar, dia tidak dikutuk oleh Elohim. Sedangkan yang ada di dalam Galatia 3 nomor 13 ini, itu adalah Kristus yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan juga oknum ini adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Berdasarkan kutipan Galatia 3 nomor 13 yang merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Bang Handi. Oke, mantap. Kita ke Sky dulu, Sky. Muslim Kristen, Bang. Sky. Ini kok orang naik pada sakit gigi apa ya? Kagak ada yang mau ngomong. Jadi Puasa Bang Handi. Jadi begini teman-teman di bawah, yang naik dulu Kristen. Jadi ketika Anda naik artinya Anda adalah coten. Karena kita sudah sampaikan yang naik Kristen dulu. Ini coten ini. Tuh, si buah. Si buah, selamat malam. Si buah, selamat malam. Kenapa jadi naik nggak bisa diajak ngomong ya? Buat apa minta naik, Bang? Versi buah asli Nur Apni Rimba 99, silakan pada ngomong. Astagfirullah, naik doang nggak ngomong, gimana dong? Turunilah. Sariawan Bang Handi. Iya. Silakan Rimba, versi buah. Ya udah. Susah sekali gitu. Tati. Halo, Yang selamat jelas. siang Ibu Tati. Selamat siang. Halo Assalamualaikum. Bray. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah.
Ini kesempatan yang langka nih bagi saya pribadi. Saya ingin bertanya dong sama Bang Zuma nih. Iya Bang Bro, Stay nggak Muslim ya. Ya, alhamdulillah saya Muslim dalam 1 tahunan lebih inilah Bang. Masyaallah. Ya. Lah, Jadi karena kan sudah pasti ya, saya sudah pasti perlu edukasi dan bimbingan-bimbingan daripada saudara-saudara Muslim saya yang lebih senior, lebih berpengalaman dibandingkan saya yang istilahnya ini masih newbie gitu, masih anak baru. Gitu. Jadi kebetulan di sini saya melihat adanya Bang Zuma dan alhamdulillah, masya Allah beliau ini orang yang masya Allah ya. Semoga Allah Allahu Akbar. Assalamualaikum. semoga Allah merahmati beliau dan mengalirkan terus pahala-pahalanya, karena saya yakin banyak yang menjadi mualaf atau banyak yang sadar dikarenakan siar-siar yang beliau berikan gitu. Siar-siar yang beliau sampaikan. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Pertanyaan sekaligus minta tolong gitu. Minta tolong tentang pengarahan kemana saya bisa mencari keilmuan gitu kan, dengan bimbingan yang baik serta benar gitu. Karena mohon maaf ya abang-abang semuanya, bukan saya ingin menjelek-jelekkan atau ingin ingin apa saya poinnya bilang. Bang. Langsung Nah, ke inti. poinnya begini, saya sudah pergi ke sana ke sini gitu kan. Saya sudah dalam lingkup media ataupun dalam lingkup dunia nyata, saya sudah mencoba mencari edukasi secara mandiri. Saya memasuki room-room diskusi dan lain-lain. Namun tak jarang yang saya dapati itu dikarenakan kegagal pahamannya saya gitu kan, kekurang pahamannya saya terhadap agama ini, Ya, malah poinnya Bang. sering poinnya saya minta tolong beri saya gitu kan, beri saya, tunjukkan saya kemana saya bisa mendalami ilmu agama ini, baik itu dalam ruang Ke pondok pesantren. pondok pesantren, tapi qadarullahnya Bang, sekarang ini saya disibukkan dengan usaha gitu. Oh, saya nggak bisa Usaha ini- ngomong kalau ada kan nggak belajar. Abang tinggal di mana? Abang tinggal daerah mana? saya tinggal di daerah, sekarang ini saya lagi di daerah Sumatera Bang. Daerah Sumateranya mana? Ada Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Saya Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara banyak pesantren lah ya. Abang dekat lingkungan Iya. masjid. Iya dekat. Masya Kalau Allah. majelis-majelis seperti itu saya rutin insya Allah. Alhamdulillah. Itulah belajar yang terbaik. Langsung bersanad kepada guru-guru. Alaki begitu. Lanjutkan perjuangan itu Bang. Insya Allah itu baik. Sip ya. Iya, jadi kan mumpung tadi saya mau bukan diskusi sih, mau nanya langsung sama Bang Zuma, mungkin beliau lagi sibuk, ya sudah, nggak apa-apa. Oh. Harus Bang Zuma yang Sibuk jawab ya. sekali. Enggak juga, kan tadi judulnya minta edukasi gitu, karena saya salah satu pengagumnya Bang Zuma ini gitu, jadi saya merasa bahagia saja kalau beliau, lebih bahagia saja gitu kalau beliau ini yang menjawab gitu. Oh iya ya, maaf kalau gitu, maaf ya. Bukan saya maksudnya harus beliau ya Bang, jangan salah paham ya. Siapapun boleh, karena tadi kan judulnya saya minta edukasi kepada yang lebih senior gitu ya, termasuklah abang-abang di sini gitu. Oke, gitu saja sih. Ya sudah. Abang minta ditunjukkan kemana aku berguru, maka kami tunjukkan ke pesantren. Nah, iya alhamdulillah. Ya, oke Bang ya. Kami Ya. cari dulu oten ya. Oke, silakan Oke, Bang. oke. Izin nyimak Bang ya. Oke. Siap. Di bawah ya Bang ya. Kalau Iya, di iya, bawah nggak dapat sepeda. Ya, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ahli Taurat itu diminta oleh Allah, ahli Taurat, ahli Zabur, Injil. Begitu Nabi Muhammad SAW itu datang. Jangankan kita yang ada di Indonesia ini, mereka yang tadinya dipilih oleh Allah, orang dipilih oleh Allah, 12 dari antara suku Bani Israel itu diangkat oleh Allah sebagai orang-orang pilihan. Dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah bahwasanya Allah memilih mereka sebagai orang-orang yang akan
menjadi corong di antara seluruh anak keturunan Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahazzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Jadi Allah pencipta langit dan bumi ini mengatakan kepada kita ini umat manusia, dulu Allah memilih Bani Israel 12 suku dari mereka untuk menjadi corong sebagai contoh kemudian dan pelajaran kepada kita umat yang datang belakangan. Nah, ini yang diterangkan oleh Allah. Inni ma'akum, aku bersama dengan mereka. Orang-orang pilihan ini diminta kemudian oleh Allah ketika Nabi Muhammad ini datang di atas muka bumi. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, yang mewariskan kemudian, yang diwarisi kepada mereka kitab-kitab para nabi, Bani Israel. Telah datang kepada kalian utusanku, nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu nabiku Nabi Muhammad bersama dengan Al-Quranul Karim yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu kata Allah, wahai ahli kitab, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Jadi kalau saudara saya yang baru mu'alaf tadi bertanya, kepada siapa saya hendak belajar? Kepada Al-Quran. Jadi kita belajar kepada oknum, jangan lihat oknumnya, lihat Al-Qurannya, lihat kitab sucinya. Kalau kita belajar kepada oknum, kadang kita kecewa. Karena yang tadinya kita anggap sebagai panutan, misalnya seperti Bang Suma, kagum kepada Bang Suma. Ternyata keseharian Bang Suma itu tidak sesuai dengan apa yang dilisankan. Bisa menghasilkan kekecewaan. Tetapi kalau belajar berguru kepada Quran, maka siapapun yang menjadi narasumber mengajarkan tentang Al-Quran, khilaf dia kembali kepada sandaran Al-Quran. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan kau melihat siapa yang berkata. Nah, kalau misalnya ada orang mau belajar nih, tapi yang dinilai adalah oknum-oknumnya, itu nanti nggak puas. Malah yang hadir adalah kekecewaan. Tapi kalau kita bijak, kita arif, kemudian menerima pengajaran-pengajaran, maka kepada siapapun kita belajar. Kepada siapapun boleh kita belajar. Apalagi kalau adik-adik ini baru mu'alaf. Jadi jangan menilai negatifnya dulu. Harus melihat dari sisi positifnya dulu. Ingat, iblis bekerja bukan kepada orang yang lagi tidur. Iblis bekerja kepada orang-orang yang terjaga. Dengan kata lain, iblisnya pensiun terhadap orang yang bodoh. Tetapi iblis bekerja kepada orang yang cerdas. Orang cerdas inilah yang menjadi sasaran daripada iblis. Pelaku-pelaku maksiat, iblis tidak melakukan apapun terhadapnya. Kecuali hanya mengontrol, membisik. Tetapi kepada orang yang paham ilmu, mereka yang ahli ibadah, disitulah kemudian iblis senantiasa datang. Jadi kalau mereka sekali jatuh, ada khilaf di antara mereka, yang penting tidak berkepanjangan kekhilafannya, maka Anda boleh berguru kepada mereka, siapapun itu. Terkecuali orang itu menyandingkan, menyelaraskan dalam hidupnya antara maksiat dan amal. Salat, habis itu maksiat, habis itu salat, maksiat, salat. Jangan jadikan panutan orang seperti itu. Tapi kalau dia benar-benar mengajarkan tentang Islam, Al-Quran, ada masa di mana dia khilaf, tapi kekhilafannya kemudian dia tersadar, membangun pribadinya yang insan kamil, ikuti. Itu jatuh karena bisikan iblis aja. Tapi ketika tersadar, beliau menjadi manusia yang lebih baik lagi. Menjadi manusia yang memperbaiki diri. Menjadi manusia yang taubatan nasuha. Yang penting taubatnya jangan dibuat-buat. Karena banyak juga orang yang berpenampilan seperti ustadz,
siang malam membawa ayat suci Al-Quran, tapi perilakunya tuh pada saat tak ada orang itu lebih jahat daripada orang yang tak berilmu. Nah, ini yang saudara harus jauhi. Saya kira begitu dari saya. Tadi saya mendengarkan sepotong bahwa saudara kita itu yang belajar, maka carilah imam, carilah ustadz, carilah orang yang paham agama, atau paling tidak boleh. Sekarang itu sederhana, Dinda, boleh buka YouTube, bisa lihat di sana apa yang hendak Anda pelajari. Tata cara ibadah kah? Tentang ilmu tauhid kah? Gampang, silakan buka YouTube. Sekarang Allah memudahkan itu. Demikian dari saya, silakan. Mungkin ada oten dinaikkan. Mantap. Intinya back to Al-Quran gitu kan, cuma ya, apapun itu ya. Siap, iya. Ada Bang Andre, silakan. Assalamualaikum Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Siap. Bang Zuma, saya mau Udah lama banget nih. lebih paham, lebih pakar dalam kitab. Jadi saya mau bertanya. Sebenarnya Alkitab itu ada beberapa ayat tinta merah itu asli apa benar asli apa palsu itu Bang Zuma? Soalnya kan kalau pengeluaran jauh berbeda sama Yesus kan. Itu asli apa palsu, tanggapan Bang Zuma itu aja. Iya, baik. Jadi kalau saya ditanya tentang kitabnya saudara kita Kristen, maka rujukan saya senantiasa kepada Quran. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Selalu merujuk ke situ. Dan juga seruan Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil. Nah, sekarang ketika saya ditanya bahwasanya harus kembali kepada pembelajaran tentang Al-Quran terkait dengan kitab-kitab terdahulu, saya katakan itu asli. Kitab saudara kita Kristen itu asli. Asli terjemahan. Asli terjemahan bahasa Indonesia. Dan saya katakan bahwa itu adalah asli, tidak berasal dari Yesus atau Nabi Isa. Dan itu asli bukan berasal dari Musa alaihissalam. Tapi kalau dikatakan apakah itu firman Allah? Saya katakan 100% bukan firman Allah. Apakah itu sabda Nabi Isa alaihissalam? Saya katakan 100% bukan sabda Nabi Isa alaihissalam. Tetapi adalah terjemahan dan hasil penyelidikan orang-orang berdasarkan dengan cerita tentang Bible itu sendiri. Nah, jadi apa nasihat Rasulullah? Jangan ditolak dan jangan diterima. Jadikan sebagai ladang ilmu. Karena kita belajar itu dari aspek manapun. Seperti itu saudara. Tinta merah itu adalah torehan yang dipilih dan dipilih oleh orang-orang yang menurut mereka punya kompetensi untuk membedakan antara mana karangan penulis dan mana sabda Yesus. Demikian. Oke. Karena saya ngebaca di Wahyu 22 ayat 13 sama Wahyu 22 ayat 16. Itu kan tinta merah ya Bang Zuma ya. Nah, itu kan katanya firman Allah, yaitu keluar dari mulut Yesus. Nah, tetapi di sini kan aku Yesus telah mengutus malaikatku. Lalu yang mengutus untuk menguji Yesus siapa? Aku Yesus mengutus malaikatku. Jadi ceritanya gini. Kan maksudnya kan semua malaikat itu Yesus yang ngutus katanya di Wahyu 22:16. Nah, sedangkan di agama Kristen itu kan mengatakan malaikat yang jahat kan, bukan iblis gitu kan. Nah, jadi yang uji Yesus pas dia diuji sama iblis itu siapa yang ngutus itu jadi? Gitu Bang Zuma. Jadi ini ada dua cerita yang saya sebagai penggiat apologet atau materi-materi apologet atau kristenisasi kristologi itu selalu membagi dua. Yang pertama adalah ucapan Yesus ketika Yesus itu masih ada di tengah-tengah muridnya. Ini pola Bible. Yang kedua adalah cerita tentang oknum yang dituliskan kemudian setelah kenaikan Yesus. Nah, cakupan daripada Wahyu 22 ini
itu Yesus posisinya sudah menjadi Tuhan dia. Sehingga dia punya andil untuk mengutus malaikat-malaikatnya. Itu. Jadi Yesus punya malaikat, namun harus disadari bahwa di dalam kitab mereka juga dikatakan bahwa Mikail itu berperan dengan iblis, naga, di mana naga ini juga disertai oleh malaikat-malaikat. Jadi ular naga yang adalah iblis itu juga memiliki malaikat-malaikat, pasukan malaikat yang berperan dengan malaikat Mikail. Nah, saya menduga bahwasanya malaikat-malaikat yang dimaksud di dalam Wahyu 22 ini itu adalah malaikat yang berperang melawan malaikat Mikail. Kenapa demikian? Karena bagi orang Yahudi yang disebut Helal bin Zakar atau bintang timur atau bintang fajar itu adalah Lucifer. Bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen, Lucifer ini justru adalah malaikat. Bahkan mereka menyebutnya Tuhan, yaitu Yesus. Jadi sekali lagi, bagi orang Yahudi, Lucifer, Helal bin Zakar itu putra fajar, mereka anggap iblis. Tapi kalau orang Kristen, bintang fajar atau bintang timur itu adalah Tuhan mereka yang bernama Yesus Kristus itu. Itu perbedaan yang sangat fundamental. Bintang fajar atau bintang timur bagi Yahudi adalah iblis, bintang timur atau bintang fajar bagi orang Kristen adalah Tuhan. Sekarang kita orang Islam ini memilih di mana di antara kedua tanggapan ini yang kira-kira rasional. Silakan. Oke Bang Zuma, saya tanggapin sedikit boleh nggak Bang Zuma? Iya, silakan. Nah, di Wahyu 22:13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berarti Yesus yang awal ya. Sebelum Abraham ada, Yesus telah ada. Berarti Yesus yang menciptakan langit dan bumi katanya. Tetapi kenapa iblis tidak mengenal Yesus? Sebelum saya lanjut, saudara dari Kristen apa dari mana ini? Saya dari Muslim, cuman nyampein aja. Oh ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai awal itu berarti sesuatu yang tadinya tidak ada, lalu memiliki titik start atau titik permulaan. Sedangkan yang maha awal itu beda lagi. Awal dan maha awal itu beda, hidup dan maha hidup itu beda, kuasa dan maha kuasa itu berbeda. Kalau Yesus mereka sebut awal, maka orang yang berilmu akan mengatakan bahwa ternyata Yesus ini ciptaan. Karena memiliki awal. Dan akulah akhir. Udah tamat berarti tamat. Akulah akhir berarti akulah yang tamat. Akulah yang penghabisan. Berarti Bang Zuma jelas sekali kan bahwa ayat ini adalah kebohongan yang fatal. Nah, itu dia makanya. Makanya kita teman-teman saudara Kristen. Bang, tolong Bang, jangan pancing Bang monolog lah ya. Iya, makanya kita undang saudara-saudara kita Kristen untuk membahas materi-materi tentang Bible ini. Karena memang saya beberapa hari ini saya gaungkan, teman-teman gereja kalau membutuhkan dosen, pengajar, pembimbing untuk mengajarkan kalian tentang makna, hikmat daripada isi Bible kalian, saya salah satu orang yang bisa kalian ajak untuk ngajarin kalian. Tapi ini Bang Zuma, ini buat pancingan aja nih ya, buat pancingan konten supaya naik aja gitu. Itu tadi katanya si domba itu kan bahwa kalau yang tulisan merah itu adalah firman kan begitu ya. Tadi katanya itu firman Yesus itu kan begitu. Nah, oten-oten pun bakalan berpikir bahwa itu adalah firman. Tapi kalau seandainya di Matius 4 ayat 4 pada saat Yesus dicobai oleh iblis, itu kan kalimatnya ada tertulis. Nah, apakah itu firman Tuhan? Firmannya Yesus kan, Yesus katanya kan memberikan firman. Tapi Yesus mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, kan begitu. Kira-kira gimana nih pendapatnya Bang Zuma nih? Ya, kalau saya ada tertulis maksudnya mungkin Kejadian 6 kali, Kejadian 6 nomor 3 atau mungkin Mazmur 33 nomor 9 atau Yesaya 55 nomor 11. Ya jadi kan dia Yesus mengutip kan? Iya, ngutip. Jadi bukan firman dong. ya di situ dia mengutip. Maksudnya manusia bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Allah. Jadi di situ sudah membuktikan bahwa Yesus tidak berfirman.
Jadi sebenarnya kayak begini loh. Ini yang rancu gitu loh. Bahwa kebanyakan kan oten-oten berpikir bahwa itu letusan merah itu adalah firman Yesus. Loh ini adalah salah satu bukti. Iya. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 14:24, firman yang kalian dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kan jelas itu. Iya. Jelas. Begitu juga Yohanes 12:49, 50. Itu jelas sekali tuh. Jelas kalau dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan pengakuannya Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi beliau ini bukan sang firman. Beliau ini adalah nabi penerima firman, lantas firmannya itu disampaikan. Makanya sering saya katakan begini, kalau Yesus itu pun naik ke atas gunung yang paling tinggi menggunakan toanya Soneta, ya Soneta Group, lalu kemudian dia teriak, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Orang yang berakal sehat tidak akan mau menuhankan beliau. Kenapa? Karena dia sedang membacakan firman Tuhan. Ya, itulah berat. Ya, tapi jelas juga di sini kan. Makanya saya kan gini Bang Zuma. Ini bukan mau nanya Bang Zuma ya, cuman ini buat pancingan oten-oten yang mau naik ya. Jadi biar tahu, silakan bikin materi segala macam. Tentang masalah Yesus ini adalah Tuhan yang dicobai oleh iblis. Itu di Matius 4 ayat 1. Yesus itu dibawa oleh roh Allah, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jangan membahas dulu Bang, ada terlalu dalam lah kita monolog. Terlalu monolog kita, tunggu oten aja dulu. Oh, oke. Enggak, maksudnya mancing gitu loh. Enggak boleh. Mesti ada materi ini. Materinya ini tadi apa itu? Salib itu, kalau salib kan di Al-Quran ada. Ya, lambang kutuk atau lambang berkat. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Tapi kalau Bang Juma membaca surah Toha 14 terus pakai pengeras suara, kira-kira ada yang percaya Bang Juma adalah Allah? Ya enggak lah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes berapa tuh? Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ketika dia dituduh karena dia seakan-akan dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Yesus berkata, Bani Israel, bukankah di dalam kitab Tauratmu itu tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Dan ketetapan Tuhan, firman Tuhan tidak bisa dirubah. Makanya di dalam Keluaran 7 nomor 1, Musa sebagai penyampai firman disebut Elohim kan? Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun dan Harun adalah namamu. Dan Yesus tegaskan lagi dalam Yohanes 3 nomor 34 tuh. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka roh Tuhan ada padanya hingga tak terhingga roh itu. Gitu, Kang Handi. Tapi ini ada kitab sebenarnya menjadi objek sengketa loh ini. Yang punya kitab tidak bisa mempertanggungjawabkan benar adanya, terus ada juga agama lain mengambil malah disalahartikan kan begitu. Ini ada objek sengketa di sini mengenai kitabnya Nabi Musa. Ini dulu yang kita bicarakan kalau mau monolog kan gitu, karena ini Taurat itu milik semua orang, termasuk milik umat Islam juga, harus memeliharanya kan gitu. Nah gimana menurut Bang Juma? Ini ke objek sengketa loh ini. Yang punya kitab diam aja, justru kita yang sering-sering meluruskan. Silakan berpendapat. Ya mungkin ada yang mau duluan. Sarim sama siapa sih namanya? Leo. Silakan Sarim. Leo. Nggak ngomong naik. Gimana dok? Ya kalau membahas Taurat nggak apa-apa. Ini kitab Yudaisme, nggak monolog nggak apa-apa. Justru
Ini kan tidak bertuan ini barang. Gimana itu Bang Juma? Objek sengketa loh itu, objek pembicaraan. Yang No mana problem. yang nggak bertuhan Bang Andi? Enggak. Ya, Yang mana yang nggak bertuhan? tidak Nggak bertuan. Tidak bertuan. Iya, yang nggak bertuhan yang mana? Kitab apa? Ya Taurat itu siapa yang punya? Oh iya. Ya, pintar. Siapa yang berani mengklaim? Benar. Punya benar. siapa? Saya umat Islam, saya nggak berani mengklaim secara totalitas karena di sana tidak semua firman Tuhan. Klaimlah itu kau murtad. Artinya apa di sana? Nabi Musa, masa Nabi Musa menulis kematiannya sendiri? Artinya ada campur tangan manusia toh? Gimana Bang Juma? Mau diklaimkan nih milik kita yang kayak gitu-gituan? Lanjut. Iya, Masya Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu lengkap sekali ya. Allah menceritakan tentang mereka. Allah membahas tentang mereka kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hari ini menjadi pelajaran bagi kita. Allah mengatakan, Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ahlal kitab, hal tankimun minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarahum fasiqun, kata Allah. Wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kami pun beriman apa yang diturunkan kepada kalian sebelum kami. Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. Itu kata Allah. Katakan kepada mereka, kebanyakan dari mereka ahli kitab itu adalah orang-orang fasik. Lalu Allah melanjutkan, Kul, katakan juga wahai Nabiku Muhammad, hal unabbi'ukum bisyarrim min zalika mathuba indallah. Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik dari Allah, dari sisi Allah? Itu kata Allah. Maukah aku tunjukkanmu? Man la'annahu Allah wa ghadabi alaihi wa ja'ala minhumul kirada wal khanaz. Itu kata Allah. Jadi mengatakan Al-Quran itu orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah, di antara mereka ada yang dijadikan monyet, kerah, ada yang dijadikan babi, dan ada orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Nah, ini kenapa dikecam? Karena ketika datang hukum Tuhan berupa Torah kepada mereka, Zabur dan seterusnya, mereka jadikan itu semua olok-olokan. Sampai Allah menegur, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul itsm wa aqlihimu suhta, kata Allah. Labi'sa ma kanu yasna'un. Mengapa para ulama dan para pendeta, ya ini terjemahan karena kekurangan kosakata ya teman-teman, pemimpin agama Nasara di bahasa Indonesia itu tidak memiliki kosakata yang cukup sehingga ada kata pendeta di situ. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan makanan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan apa? Kenapa mereka melakukan itu? Merubah hukum Tuhan, kemudian menghapus dan juga menyembunyikan. Karena mereka mengatakan tangan Allah itu sudah terbelenggu. Allah sudah terbelenggu katanya. Jadi nggak ada lagi dalam pengawasan. Nah ini masih tercermin kan di dalam kitab mereka tuh. Oh, Tuhan sudah jadi makhluk dan segala-galanya udah mengosongkan diri, terbelenggu kata mereka. Nah, sehingga mereka membuat kerusakan seperti itu Bang Andi. Malah Allah mengatakan, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im.
Mereka masih dikasih ruang Pak, dari Allah. Sekiranya mereka ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka itu tentu kami masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Andai saja. Tapi faktanya kan tidak. Hanya sebagian kecil kemudian dari mereka. Nah, yang saya pusingkan ini yang penumpang gelap ini Bang Andi. Yang bukan Yahudi, bukan penganut Torah, bukan penganut Injil. Tapi kemudian nongol merasa paling sok mereka yang punya kitab. Itu yang lucu gitu. Itu dia Bang Joa. Ada kan kadang-kadang pertanyaan. Kalian umat Islam kan diperintahkan mengimani kitab-kitab sebelumnya termasuk Torah. Ini juga untuk edukasi buat Kristen. Yang kita imani Torah itu sebenarnya yang mana? Yang diterjemahkan oleh Lembaga Bible Indonesia kah? Atau yang dipegang Yudaisme kah? Atau sudah original teks, originalnya itu udah sebagian sudah disamarkan atau seperti apa gitu loh. Nah ini harus diluruskan juga. Sebenarnya yang mana sih umat Islam yang harus iman itu? Bentuk fisiknya itu loh kan sepertinya udah nggak ada deh itu barang, gimana itu? Ya itu dia. Makanya tadi saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah memberitakan kemudian kepada Bani Israel. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, mereka tidak akan meninggalkan atau menghilangkan data-data itu. Makanya Al-Quran mengatakan yang tadi Bang Andi, bahwa Nabi Muhammad itu datang untuk menjelaskan isi kitab yang mereka sembunyikan. Tuh Bang Andi. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Jadi Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan banyak dari hal isi kitab yang mereka sembunyikan. Itulah yang terjadi. Jadi Nabi Muhammad itu mengungkap isi kitab yang mereka sembunyikan itu. Karena makanya dikatakan dalam Al-Quran ya, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 78. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka orang-orang ini membaca sebuah kitab, membaca sebuah dalil di dalam buku, di sebuah buku yang mereka kemudian anggap itu adalah sebuah kitab, padahal itu bukan kitab. Mereka melilit lidah mereka agar kita menganggap bahwa itu adalah firman Tuhan. Tapi sebenarnya kata Allah itu bukan firman Tuhan yang mereka baca itu. Artinya ya kita memang harus waspada. Karena Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, wa inna minhum lafariqan yalu alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada golongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu adalah sebagian daripada kitab. Padahal itu bukan dari kitab. Maksudnya bukan dari ketetapan Tuhan. Bukan firman yang Tuhan berikan kepada para nabinya, bukan. Itu kata Allah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 7-8. Begitu Bang Andi. Silakan dinaikkan oten Bang Andi. Oten silakan naik ya. Ini kajian bagus loh ini. Contoh misalnya nih ya. Kalau seandainya nih nggak ada Al-Quran turun, kita tetap ada di posisi itu mengimani yang ada sekarang begitu. Apakah kurang bijak? Atau kita dijerumuskan kita semua ini? Karena pasti kita percayalah itu. Kita mau ke kitab mana kita kalau nggak ada Al-Quran? Pasti kita di Torah itu atau ke Injil Nabi Isa alaihissalam. Nah gitu loh Bang Juma. Artinya adalah apakah kitab itu sempurna di zamannya atau tidak?
Menurut Banyuma, Bagaimana Bang Andi? apakah kitab sebelum Al-Quran itu sempurna di zamannya? Iya, betul. Sempurna di zamannya karena cakupannya kecil. Cakupannya sempit, hanya untuk satu kelompok golongan saja dan hanya pada zaman tertentu saja. Kalau kitab itu hanya untuk di zamannya begitu, artinya ada kitab untuk seluruh umat manusia. Apakah di Torah itu ya ayuhan nas ada? Nggak ada ya ayuhan nas di Taurat itu nggak ada. Yang saya tahu ya di Torah itu ya Bani Israel, betul? Iya, betul. Ya kalau hanya Torah ya Bani Israel berarti ya Bani Indonesia nggak termasuk dong. Ya iya Bang Andi. Berarti untung ada Al-Quran yang bisa menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi kehidupan manusia. Seluruh peradaban manusia ini begitu. Kenapa mereka ingkar Banyuma? Faktor apa? Ya memang hati mereka itu selalu ingkar. Mereka selalu ingkar, memutarbalikkan kemudian ajaran dari para nabi, ya. Tetapi mereka kemudian dustakan. Laqad akhazna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasul bima la tahwa anfusuhum farikan kazzabu wa farikan yaqtulun. Itu kata Allah. Saya ditegur kalau saya salah Dinda Alif. Jadi Dinda Alif ada ya? Udah turun beliau. Udah pamit beliau tadi. Nah, di situ Al-Quran menjelaskan begini. Sesungguhnya aku telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Jadi ada beberapa rasul yang diutus kepada Bani Yakub. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan. Bahkan sebagian lain mereka bunuh seperti Nabi Zakaria misalnya. Nah, inilah kenapa kalau Allah menyesatkan manusia, mereka ini disesatkan. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah? Allah menjawab di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Jadi kalau mereka mengatakan siapa yang menyesatkan? Ya Allah yang menyesatkan mereka. Cuman yang salah mereka bertanya di tengah. Harusnya mereka bertanya, kenapa kami tersesat? Sehingga Allah menyesatkan kami. Jadi Allah itu memang menyesatkan orang yang memilih sesat. Jawabannya ada di Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Di situ diterangkan begini. Akan aku palingkan tanda-tanda kekuasaanku dari orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar, kata Allah. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Coba lihat ketika Yesus datang, Yesus memperlihatkan kekuasaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Tapi mereka menganggap itu sihir. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Jadi ketika Yesus datang kemudian mengajarkan jalan yang lurus, yaitu hanya menyembah kepada Allah, dan kemudian menjalankan hukum-hukum yang datang dari Nabi Musa alaihissalam, mereka kemudian tidak mau jalankan itu. Cuma lu diskusi apa ceramah Juma? Taruh dulu Bang, sabar dulu, sabar ya. Kan belum diskusi, saya belum diskusi. Sabar. Iya bener, enggak aku lama. Ya udah turun kau sana pergi cebok ke kebun. Enggak, justru ada yang gue pengen tanya sama lu. Kau sana ke kebun manja kelapa malam-malam. Kok sibuk kali kau. Sok cantik, so hebat. Naik ke sini ya tuh diskusi, Bos. Salam dulu kayak apa kek. Ya, jadi gitu teman-teman. Mereka melihat kesesatan, mereka malah menempuh jalan kesesatan itu. Apa enggak sesat itu? Tuhan datang, mengosongkan diri, lalu kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lalu kemudian jadi manusia. Apa itu enggak sesat yang kayak gitu-gitu?
Pencipta langit dan bumi turun jadi bayi, apa nggak sesat kayak gitu? Ya sesat lah, tapi mereka mengikuti. Itulah makanya Allah katakan disesatkan mereka itu, zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilun, kata Allah. Yang demikian ini adalah karena mereka mendustakan ayat-ayatku dan mereka selalu lengah terhadapnya. Itu apa yang dikatakan oleh Yesus. Coba ini implementasinya. Yesus datang mengajarkan semua tinta merah. Kalau dalam pola Kristen, tinta merah adalah sabda Yesus. Yesus datang mengajarkan seluruh tinta merah, dan murid-murid Yesus menerima seluruh tinta merah itu. Apa ending kepercayaan murid-murid Yesus setelah menerima semua tinta merah? Percaya kalau Yesus itu Rasulullah. Yohanes 17:8. Mereka telah menerima semua tinta merah itu dan mereka percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Gila nggak tuh? Tapi ditolak oleh manusia-manusia cupu ini, ditolak. Oh bukan, itu bukan ending. Yesus itu Tuhan juga. Anehnya nanti jadi Tuhan setelah Paulus datang sebagai rasul, sebagai nabi. Yang tadinya rasul tiba-tiba berubah frontal menjadi Tuhan. Itulah mereka, saudara-saudara kita Kristen. Saya kira begitu. Oke, baik. Saya sambut dulu ya. Bro admin, selamat malam bro. Malam Bang Andi. Nggak bener lu, gua telepon nggak diangkat lo. Oh iya, sorry. Saudara siapa tadi itu yang turun tadi itu, yang diturunkan, dinaikkan aja lagi. Udah nggak ada, hilang orangnya. Dan nanti Mr. 9 sama Cah ini Muslim Kristen. Cah. Ya, kalau nggak apa-apa, silakan bro admin ditanggapi. Mungkin ada yang bisa poin yang diambil statement Bang Juma, silakan bro admin. Atau Anda mau bertanya, monggo silakan. Namanya si Indo di bawah tadi itu Bang Andi. Iya Indo. Saya cari Indo logo. Indo Aco. Indo logo. Udah nggak ada. Silakan bro admin. Enggak ada sih. Sejauh ini yang Bang Zuma sampaikan kan dari sudut pandang Muslim ya. Ya otomatis orang Kristen karena beda jalur ya dianggap tersesatnya itu sesuatu yang umum lah, lumrah. Karena itu berlaku untuk semua agama sih. Dari sisi kekristenan juga saya rasa punya penilaian yang sama karena pada akhirnya. Jadi saya no comment sih sama pernyataan Bang Zuma. Itu betul sekali menurut sudut pandang Islam. Tapi ada hal yang menarik, saudara bro admin. Ya, kalau gimana, kami ini menjadi Muslim yang tak ada hubungan darah dengan Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu dikarenakan beliau datang memang spesial untuk seluruh umat manusia. Jadi materi-materi pengajaran beliau sebagai guru itu mencakup untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itu beliau Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran yang diterima dari langit oleh beliau dikhususkan untuk seluruh umat manusia. Sabda-sabda beliau pun dalam hadits itu diperuntukkan kebanyakan untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang bagaimana dengan Kristen? Kalau kita cari benang merah dari Yesus, prosesi Yesus datang, kemudian ruang lingkup pengajarannya, lalu kemudian anak didik beliau, kurikulum materi pengajaran, itu sedikit pun tidak ada menyentuh Kristen. Kristen ini seibarat Nabi Muhammad datang, di tengah-tengah Nabi Muhammad ada kemudian orang Jawa. Sekelompok orang Jawa ini tidak pernah mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad. Lalu orang Jawa ini setelah Nabi Muhammad tiada, mendirikan agama di luar agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi mengatasnamakan Nabi Muhammad. Mengambil kitab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lalu dibentuk dalam bentuk terjemahannya diambil. Dipakailah masuk dalam bahasa Jawa.
Lalu kemudian mereka yang mengambil terjemahan dari kitab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, mendirikan agama yang berbeda dengan agama Nabi Muhammad. Lalu sebelum agama yang dibentuk oleh orang ini, mereka menyeleksi catatan-catatan orang-orang yang menulis pada saat itu. Mereka memilih catatan-catatan penting bagi mereka yang sesuai dengan keyakinan mereka. Itu mereka ambil dan mereka jadikan sebagai kitab suci. Lalu mereka kawinkan, gabungkan dengan terjemahan dari kitab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Saya memandang Kristen itu persis seperti itu. Bukan bagian daripada Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad bukan tertuju kepada mereka. Tapi mereka sibuk membuat agama baru di luar ajaran Nabi Muhammad. Maka dikatakanlah mereka ini adalah serigala yang pura-pura menjadi Islam. Itu yang saya temukan di Kristen. Karena saya tidak pernah melihat ada titik temu antara Yesus, sang penginjil, sang rasul yang datang kepada Bani Israel, baik dari aspek kedatangannya, isi cakupan pengajarannya, maupun sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya. Tidak ada sedikit pun yang menyentuh kepada Kristen, kecuali, dengarkan, kecuali penggenapan dari orang-orang banyak yang akan disesatkan oleh Kristus palsu. Cuman itu doang. Selain daripada itu, tidak ada sedikit pun yang bisa menyentuh kepada Kristen. Bahkan jauh daripada itu, saudara bro admin, penyaliban yang terjadi sedikit pun tidak ada bau-bau Kristennya. Tidak ada sedikit pun. Yang saya maksud bau-bau Kristen ini, tebus dosa lah, penebus dosa, korban suci, itu enggak ada sedikit pun. Sedikit pun tak ada. Maka ketika Al-Quran datang menolak penyaliban itu menolak ajaran, itu menolak keadaan orang Yahudi. Jadi yang harusnya sibuk ini antara Yahudi dan Islam. Orang Yahudi kalau Anda lihat di dalam kitab Talmud, Sanhedrin 43, mereka kemudian menyalib, membunuh Yesus dan menyalibkan Yesus. Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalib. Dua pekerjaan ini mereka tidak lakukan. Sedangkan dalam Talmud mereka, dua pekerjaan ini mereka lakukan. Membunuh, lalu kemudian menggantung, menyalib. Jadi setelah Al-Quran itu datang, menegur mereka, kemudian menyampaikan, Al-Quran menyampaikan kepada mereka, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Al-Quran menerangkan bahwa mereka orang Yahudi tidak membunuh Isa putra Maryam, melainkan orang yang diserupakan bagi mereka. Apa reaksi mereka? Apa reaksi mereka setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran ini? Tak ada pembelaan. Oh iyakah? Masa sih? Oh kami menyalib orang lain ya? Oh gitu. Berarti bubar dong Yahudi. Bubar dong Yahudi. Ternyata Yahudi salah. Karena Yahudi ngotot yang mereka salib itu adalah Isa alaihissalam, ternyata bukan. Bubar dong. Tak ada itu. Mereka selanang boy. Cuek baby. GP. Mau dia Yesus kek, mau dia Nabi Isa kek, mau dia Pak Bom kek yang disalib, GP, kami nggak peduli. Itu mereka. Cerita ini artinya efeknya selesai. Umat Islam hanya dinasihatkan, jangan percaya Nabi kita itu nggak mati loh. Nabi kita itu diangkat oleh Allah ke langit. Ini cerita yang ada sanggahan Al-Quran terhadap kejadian penyaliban terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi tak ada kaitannya dengan Kristen. Apa yang diributkan Yahudi sebagai pelaku tindakan salib terhadap Yesus? Apa reaksi mereka mendengarkan Al-Quran? Ada mereka komplain, ada mereka ribut, ada mereka nggak setuju. Tak ada, sepi, sunyi. Tak ada itu. Yang sibuk Kristen. Padahal bukan, tidak ada hubungannya Kristen dengan penyaliban. Kristen bukan ada di situ.
tak ada kemudian Yesus untuk Kristen, tak ada Yesus murid-muridnya Kristen, tak ada. Tak ada Yesus mengajarkan kitab Lukas, Markus, Matius, nggak ada. Tapi Kristen ini orang dari luar kok mereka yang ribut, mereka yang sibuk. Mereka yang repot sendiri, wah yang disalib itu adalah Yesus Tuhan kita dengan darahnya kita. Apa hubungannya? Kejadian penyaliban sedikit pun tak ada hubungannya dengan konsep Kristen ini. Tuhan datang dalam rupa manusia, mati untuk dosa-dosa kita. Itu gak ada hubungannya. Apa hubungannya? Tak ada. Cerita yang ada, orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena menganggapnya tukang sihir. Dah selesai. Dia mempengaruhi orang-orang Yahudi untuk tidak kemudian taat kepada pemerintah mereka, untuk tidak taat kepada imam mereka, untuk tidak taat kepada mahkamah agama mereka. Mereka hanya takut itu sajanya. Mereka menunggu Mesias yang sakti, layaknya Gideon, layaknya Hezekia, layaknya Musa, layaknya Daud. Tapi yang datang unyu-unyu. Mereka menolaknya. Udah selesai, tutup buku. Tak. Gak ada lagi cerita. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Puncaknya di abad keempat. Membentuk satu agama bernama Katolik. Tiba-tiba saja cerita penyaliban itu berubah menjadi keramat. Ternyata yang disalib itu adalah Tuhan. Wah, 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 wah. Ini apa hubungannya nih Kristen dengan penyaliban? Gak ada sama sekali, gak ada. Hanya demi untuk membuat laku laris dewa-dewa mereka. Mereka mengutip cerita-cerita yang ada di antara orang-orang Yahudi. Oh, yang disalib itu adalah ini, anak seorang tukang kayu ini, segala macam. Diambilnya cerita-cerita itu. Habis itu apa? Dosa-dosa kita dengan darah Yesus. Dosa-dosa kita dengan pengorbanan Yesus. Apa hubungannya, Cak Ayu? Tak ada. Jadi ketika Al-Quran menegur apa yang orang Yahudi lakukan, Kristen merasa tersakiti. Sibuk Kristen ini, padahal yang diucapkan oleh Al-Quran itu kepada orang Yahudi. Contoh, saya ulang lagi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba' zan wa ma qataluhu yaqina. Mereka mengira yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Padahal keadaan yang mereka alami itu diserupakan seakan-akan mereka itu telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka bukan Kristen, tapi mereka Bani Israel. Kenapa Kristen yang sibuk? Emang di situ Kristen hadir? Enggak kan? Nah makanya saudara, Paulus telah membocorkan itu di dalam 1 Korintus 1 nomor 23. Penyaliban itu adalah batu sandungan. Kenapa penyaliban itu batu sandungan bagi Bani Israel? Apa? Ada yang tahu jawabannya? Dan bagi orang non-Yahudi, kata Paulus, itu adalah satu kebodohan. Kenapa juga penyaliban bagi orang non-Yahudi itu satu kebodohan? Itu juga harus dijawab. Kenapa penyaliban dianggap batu sandungan oleh Paulus? Dan kenapa dianggap kebodohan bagi non-Yahudi? Karena ada cerita terbalik di sana. Itu batu sandungan itu. Makanya kenapa dikatakan batu sandungan? Coba Anda lihat apa yang diceritakan kemudian Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2. Karena itu ia melihat ke depan dan telah berbicara kemudian tentang kebangkitan Mesias. Kebangkitan. Di sini sebenarnya kalau kita jujur ingin memaknai, bahasa Yunaninya itu tidak mestinya dikatakan kebangkitan. Dinaikkan kemudian. Menaikkan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Tetapi kemudian dikatakan lagi, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya daging Yesus ini, Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam itu tidak menjadi mayat.
Itu tidak menjadi mayat beliau. Oleh karena itulah saudara, ketika dalil ini menjadikan batu sandungan bagi orang Yahudi, makanya dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan justru Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Nah, ini batu sandungannya. Ini batu sandungannya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu batu sandungannya itu. Batu sandungannya adalah yang disalibkan tadi menjadi Kristus, menjadi Tuhan. Pertanyaannya, menjadi Kristus palsu kah? Karena itu adalah batu sandungan. Ketika mereka mendengar hal itu, apa yang terjadi? Mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Setelah mereka membunuh nih, apa kata orang itu kepada Petrus? Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah. Bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagimulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu batu sandungan bagi mereka Bani Israel. Ternyata setelah mereka melakukan pembunuhan, mereka menyesal. Mereka menyesal. Sehingga yang mereka bunuh ini diangkat kemudian oleh Tuhan mereka menjadi Kristus, menjadi penyesat, menjadi ladang kemudian bagi orang-orang untuk menjadi batu sandungan terhadap penyaliban. Dan terhadap orang non-Yahudi percaya itu adalah sebuah kebodohan. Pasti bodoh. Saya pastikan pasti bodoh. Pasti bodoh. Gak bisa tidak. Apakah yang dibunuh itu Tuhan? Bukan. Siapa yang dibunuh? Yesus. Apakah Yesus bukan Tuhanmu? Tuhan. Loh, dibunuh kemanusiaannya, kedagingannya. Tuh, ada benarnya ini Paulus juga. Makanya dikatakan Al-Quran, wa makaru wa makarallah. Al-Quran kemudian menjelaskan itu. Ya, saya kira begitu saudara, bahwasanya jelas bagi kita, bagi kami ya, yang berakal sehat, bahwa tak ada hubungannya Kristen ini dengan penyaliban. Hanya ya kalau Paulus mengatakan adalah suatu kebodohan, ya memang saya melihat kalian itu culun sih kalau berbahas tentang penyaliban. Silakan.